Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Deni Rizky Aprianto. Dan kali ini saya ditemani seorang narasumber, Bang Tangkas. Beliau adalah penjaga masjid sekaligus kakak tingkat saya di KPI IAIN Bengkulu. Baiklah, Assalamualaikum Bang Tangkas. Baiklah, kali ini saya akan bertanya sedikit kepada Bang Tangkas. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana pelaksanaan ibadah di Masjid An-Nazar di masa pandemi Corona saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawabnya. Untuk benar salahnya, wallahu alam, kita koreksi bersama. Yang tadi, pertama tadi, Bagaimana pelaksanaan ibadah di Masjid An-Nazar pada masa Corona sekarang ini? berdasarkan ibadah mulai dari sebelum puasa sampai sekarang, alhamdulillah masjid tergolong masih ramai. Untuk aturan dari pemerintah, kami selalu menetapkan peraturan dari pemerintah, yaitu menggunakan masker dan menggunakan cuci tangan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oh, baiklah. Yang kedua, apakah protokol yang diterapkan di Masjid An-Nazar ini sudah diterima dengan baik oleh para jamaah? Untuk protokol kesehatan yang seperti saya katakan sebelumnya, mulai dari sebelum pas awal-awal kita memasuki masa pandemi, kami juga telah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, mencuci pakai tangan pakai sabun, dan menggunakan masker. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Oh, baiklah. Yang berikutnya ini, apa ada tambahan dari apa? Tentang ini apa? Atau imbauan dari Abang untuk jamaah yang belum menaati pelaksanaan protokol kesehatan di masjid ini? Kalau untuk himbauan sendiri atau saran saya tidak ada, karena sesuai dengan yang dikatakan pemerintah tadi, kami terus menghimbau dan juga masyarakat saling mengingatkan, terutama itu pengurus masjidnya sendiri, terus mengingatkan baik sebelum mulai dari Ramadan sampai bulan-bulan kemarin juga kami terus saling mengingatkan dan sedia selalu menggunakan sabun di masjid. Kemudian tak lupa juga itu tuh kami sering selalu mengingatkan kepada warga-warga juga seperti itu, agar jangan lupa untuk memakai masker bagi yang merasa kondisinya kurang sehat untuk memakai masker. Oh, Seperti itu. baiklah. Terima kasih Bang Tangkas. Dan akan ada pertanyaan sedikit lagi Bang, yang beralih dari masyarakat. Yang pertama tuh, apa keutamaan bagi orang yang sering memakmurkan masjid, terlebih di bulan Ramadan ini? Mengingat di dalam ayat yang sering kita baca di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam arti tatakun yang artinya orang-orang yang bertakwa. Nah, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid di bulan puasa itu sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya. Meskipun di masa pandemi corona seperti ini, kita masih bisa terus beraktivitas tanpa mengurangi pahala ibadah kita dengan cara memakai masker. Karena apa? Karena utamaan kita di bulan suci Ramadan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Di dalam bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kapan lagi kita bisa mencari pahala berlipat-lipat ganda seperti itu? Karena sejatinya kalau kita melakukan sholat sunnah itu ibadahnya dinilai ibadahnya wajib, apalagi yang wajib itu pahalanya lebih lipat-lipat ganda seperti itu. Dan kalau kita melaksanakan puasa kemudian sholat itu sama seperti kita berpuasa ibaratnya tuh 80 tahun lah keutamaannya kalau kita dapat di malam Lailatul Qadar. Nah, itulah keistimewaan di bulan puasa, kurang lebih seperti itu.
Baiklah, terima kasih Bang Tangkas. Dan ada pertanyaan terakhir Bang. Dalam bulan Ramadan ini ada yang dinamakan itu malam Lailatul Qadar. Apakah iktikaf di rumah sendiri dan apakah di iktikaf di rumah sendiri bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Meskipun tidak di dalam masjid, iktikaf di rumah tidak menghalangi kita untuk mendapatkan bulan Lailatul Qadar. Karena sejatinya ibadah di bulan suci Ramadan itu tidak mengenal tempat dan waktu. Asal niat kita untuk ibadah, fokus untuk mencari pahala di dalam 10 malam-malam terakhir, insya Allah di malam-malam ganjil, meskipun kita di rumah selalu menggunakan tarawih di rumah sendiri, tadarusan di rumah sendiri, insya Allah kita dapat. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, pesan ustadznya itu selalu bangun tengah malam, habis kita sholat tarawih, kita bangun sekitar jam 3 makan sahur, kita sholat tahajud sedulu, kita berzikir menunggu subuh, dan setelah subuh kita lanjutkan tadarusan sampai terbit matahari, dan insya Allah itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau untuk mengetahui malam Lailatul Qadar sendiri, wallahu alam, kita belum tahu, kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih Bang Tangkas atas pencerahannya. Baiklah saudara sekalian, semoga apa yang disampaikan Bang Tangkas tadi bisa menjadi pencerahan dan menjadi amal jariah bagi Bang Tangkas sendiri. Baiklah, akhir kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.